Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan kalau hari ini Kava Ministry bisa ada bersama-sama dengan kita semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Di seri NPD sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang apa itu kepribadian dan kita juga melihat bagaimana proses pembentukan dari sebuah ego manusia. Dan di seri yang ketiga ini kita akan mulai masuk kepada topik pembicaraan kita tentang narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Untuk yang baru pertama kali bergabung, saya berharap bisa diikuti video-video sebelumnya karena di setiap serinya kita saling berkaitan, dan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman lebih lengkap lagi, saya berharap bisa diikuti seri sebelumnya. Oke, dengan tidak berlama-lama kita akan mulai topik bahasan kita di NPD seri yang ketiga ini. Gangguan kepribadian adalah salah satu jenis penyakit mental. Kondisi ini menyebabkan penderita memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah. Seseorang dengan gangguan kepribadian umumnya mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain dan memahami situasi. Hal ini menyebabkan masalah dan keterbatasan dalam membangun hubungan serta menjalankan aktivitas sehari-hari. Penderita gangguan ini terkadang tidak dapat membedakan mana yang normal dan mana yang tidak. Ia menganggap bahwa perilaku dan cara berpikirnya tampak alami dan tidak memiliki masalah. Bahkan ia mungkin menyalahkan orang lain atas situasi yang dihadapinya. Karena itu, gangguan kepribadian dapat menyebabkan distorsi, persepsi dan pemahaman yang salah terhadap realitas atau kenyataan yang terjadi. Jadi kita sering melihat ada pemahaman yang berbeda dengan kebanyakan orang. Biasanya berperilaku abnormal atau aneh sehingga menimbulkan tekanan di dalam setiap aspek kehidupannya, seperti di dalam pekerjaan, juga dalam hubungan, dalam fungsi sosial. Dan biasanya mereka sulit membangun hubungan, terutama hubungan jangka panjang, disebabkan banyak hal yang sangat jauh berbeda dalam sikap, pemikiran, dan perilakunya. Dan orang dengan gangguan kepribadian biasanya tidak menyadari perilaku mereka itu mengganggu atau berdampak negatif terhadap orang lain. Ini yang sering membuat orang-orang terdekatnya mengalami kebingungan dan sangat tertekan dengan apa yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kepribadian ini. Orang yang mengalami gangguan kepribadian ini tidak merasa bahwa dia melakukan hal itu. Yang dia rasakan bahwa yang dilakukan adalah hal yang normal atau yang biasa. Ini yang menyebabkan banyak orang yang di sekitarnya mengalami distorsi atau kebingungan. Inilah yang menyebabkan masalah di dalam hubungan mereka. Kita mau melihat sekarang apa saja yang termasuk jenis gangguan kepribadian. Untuk mengetahuinya, kita bisa melihat buku DSM-5. Apa itu buku DSM-5? DSM-5 adalah buku manual panduan kesehatan mental. Buku ini dibuat oleh para psikiatris yang tergabung dalam American Psychiatry Association dan diperuntukkan untuk digunakan oleh para profesional untuk menegakkan diagnosa. Jadi, buku ini ditujukan untuk para ahli dan profesional, bukan untuk orang awam. Jadi, sekalipun mungkin kita dapat mengerti, tetapi dalam penggunaannya hanya ditujukan untuk para profesional kesehatan mental. Jadi artinya yang boleh menegakkan diagnosis kesehatan mental hanya seorang profesional, dalam arti kita orang awam tidak boleh self-diagnostic. Jadi apa yang saya bagikan ini juga bukan untuk kita self-diagnostic, tetapi kita untuk mempelajari apa yang kita mau pahami tentang NPD. Kita bisa lihat di layar, DSM-5 membagi 10 gangguan kepribadian dalam 3 klaster atau kategori. Kategori yang pertama yaitu kita sebut dengan kategori A, yaitu gangguan kepribadian eksentrik atau berperilaku aneh atau tidak wajar.
mereka biasanya punya kecurigaan yang lebih. Kita akan lihat ada beberapa jenis di sana, ada paranoid, ada skizoid, ada skizotipal. Di situ kita mau lihat ini adalah tipe-tipe dari gangguan kepribadian yang biasanya berawal mula dari kecurigaan. Ya, ada paranoid, skizoid itu juga dia menarik diri, skizotipal juga sama, mereka cenderung tidak ingin memiliki hubungan. Dan yang kedua adalah kategori B yang termasuk di sini adalah perilaku emosional yang tidak stabil dan seringkali meluapkan emosinya yang tidak bisa diprediksi, lebih mudah emosi dan dramatis. Jadi gangguan kepribadian ini terkenal dengan yang namanya pembuat drama. Ini yang menjadi perhatian kita karena NPD ada di golongan B ini, tergolong kategori pembuat drama. Dia ada bersama-sama dengan antisosial, bersama dengan borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang, juga histrionik, dan di situ ada NPD. Dan yang ketiga adalah kategori C. Biasanya di sini gangguan kepribadian yang berhubungan dengan cemas. Di situ ada gangguan kepribadian dependent dan obsesif kompulsif. Kemudian kita akan fokus ke yang dua saja karena NPD ada di bagian ini. Kita mau sedikit membahas karena biasanya tidak terlalu jauh perbedaannya antara antisosial, borderline, juga histrionik dan NPD. Untuk itu kita sedikit membahas yang bagian B ini ya. Jadi gangguan kepribadian yang sering membuat drama. Orang dalam kondisi seperti ini menunjukkan emosi yang intens dan tidak stabil serta berperilaku impulsif. Gangguan kepribadian ini meliputi gangguan kepribadian antisosial. Orang dengan gangguan kepribadian ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain dan tidak mengikuti norma atau aturan yang diterima secara sosial. Orang dengan gangguan kepribadian ini biasanya melanggar hukum dan menyebabkan kerugian fisik atau emosional pada orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka mungkin menolak untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka dan atau menunjukkan ketidakpedulian terhadap konsekuensi negatif dari tindakan mereka. Kalau kita lihat ini banyak ya terjadi sekarang orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian antisosial. Kemudian yang kedua adalah gangguan kepribadian borderline atau yang kita kenal dengan borderline personality disorder. Kondisi ini ditandai dengan kesulitan dalam pengaturan emosi yang mengakibatkan rendahnya harga diri, terjadi perubahan suasana hati yang cepat dan perilaku impulsif dan kesulitan dalam menjalin hubungan. Kita lihat ada beberapa public figure yang mengalami ini. Ya, ada beberapa yang menceritakan mereka mengalami borderline personality disorder. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian histrionik. Kondisi ini ditandai dengan emosi yang intens. Ingat ya, dari tadi selalu bicara tentang emosi yang intens dan tidak stabil, serta citra diri yang terdistorsi. Bagi penderita gangguan kepribadian histrionik, harga diri mereka tergantung pada persetujuan orang lain dan tidak berasal dari perasaan atau harga diri yang sebenarnya. Mereka mempunyai keinginan yang sangat besar untuk diperhatikan orang lain dan mungkin menunjukkan perilaku yang dramatis dan tidak pantas untuk mendapatkan perhatian. Kita lihat ya, ada beberapa public figure yang memakai hal-hal yang sebenarnya memalukan gitu, tetapi buat mereka itu untuk menarik perhatian. Mereka berpenampilan histrionik. Kita suka melihat di medsos orang-orang yang berbicara seenaknya, bahkan tidak punya rasa malu membicarakan hal-hal yang sebenarnya aib. Mereka lakukan hal itu dengan tujuan adalah untuk mendapatkan perhatian, dan bahkan orang-orang seperti ini punya penampilan pun menarik perhatian. Mereka suka berdandan dengan cara yang berlebihan sehingga menarik perhatian dari orang lain. Ini juga banyak terjadi di akhir zaman ini. Kita melihat banyak pribadi. Sekarang kita mau lihat dari warna rambut saja, kita melihat sekarang sudah berbeda, tidak seperti
seperti zaman dahulu. Zaman sekarang semakin terlihat aneh, itu membuat mereka semakin bangga. Dan harga diri mereka itu diukur dari penilaian orang lain. Makanya mereka terus mengejar pengakuan dari orang lain. Nah, ini yang membuat akhirnya mereka mengubah penampilan mereka mengubah segala hal sehingga mereka menjadi pusat perhatian. Yang selanjutnya adalah gangguan kepribadian narsistik. Kalau kita lihat kondisi yang melibatkan pola persepsi superioritas. Jadi dia merasa lebih dari orang lain dan mereka membutuhkan pujian dan kekaguman yang berlebihan dari orang lain. Dan biasanya mereka kurang punya empati atau bahkan tidak punya empati terhadap orang lain. Pikiran dan perilaku ini sebenarnya lahir dari rasa rendah diri dan rasa ketidakpercayaan dari diri mereka sendiri. Sekarang kita sudah lihat jenis-jenisnya. Nah, siapa saja sih yang bisa mengalami gangguan kepribadian? Siapapun bisa mengalami gangguan kepribadian, tetapi biasanya kebanyakan gangguan kepribadian ini dimulai pada usia masa remaja, ketika kepribadian seorang semakin berkembang dan matang. Jadi ini menjadi catatan buat kita semua untuk memperhatikan apa yang terjadi yang sedang menyerang generasi muda di akhir zaman ini. Kalau kita lihat tadi ada histrionik, penampilan mereka nyentrik, kemudian juga ada borderline personality disorder di mana emosi mereka sangat labil, dan kemudian juga tadi kita melihat ada antisosial, mereka tidak punya rasa hormat dan sering masuk ke dalam perilaku kriminal, dan juga yang terakhir adalah NPD. Kita mau bisa melihat itu banyak terjadi di akhir zaman ini. Sekarang kita akan membahas apa yang menyebabkan terjadinya gangguan kepribadian. Untuk penyebab pastinya kita belum mengetahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami masalah gangguan kepribadian ini. Faktor tersebut antara lain adanya kelainan pada struktur dan komposisi kimia di otak. Tapi kita tidak akan bahas sekarang, kita akan bahas itu di satu sesi khusus. Dan yang kedua adalah riwayat gangguan kepribadian atau penyakit mental lainnya dalam keluarga. Nah, ini bicara adanya kemungkinan faktor genetik. Kemudian yang ketiga, mempunyai masa kecil dalam kehidupan keluarga yang broken home. Biasanya keluarga yang disfungsional juga menghasilkan anak-anak yang mengalami gangguan kepribadian. Perasaan diabaikan sejak kanak-kanak bahkan dari kandungan. Ini nanti kita akan bahas lebih dalam karena saya dapatkan pesan Tuhan untuk hari ini kita membahasnya tentang perasaan diabaikan sejak kanak-kanak bahkan dari kandungan. Kemudian yang selanjutnya, mengalami pelecehan pada masa kanak-kanak juga dapat menyebabkan gangguan kepribadian, bisa dalam bentuk verbal maupun fisik. Kemudian juga ada yang menuliskan literatur tentang tingkat pendidikan yang rendah dan juga bisa ditimbulkan dari keluarga yang hidup dengan ekonomi yang sulit. Dan kalau kita mau lihat semuanya, sebagian besar masalah gangguan kepribadian ini muncul biasanya atas gabungan dari situasi atau latar belakang pengidap yang tidak menyenangkan. Tadi bisa ada broken home, juga mengalami pelecehan, kemudian diabaikan. Jadi ada pengalaman yang tidak menyenangkan, dan kondisi ini bertemu juga dengan genetik yang membentuk emosi dari hasil pewarisan kedua orang tua. Jadi kalau juga mempunyai sifat bawaan atau genetik orang tua atau keluarga yang mengalami gangguan kepribadian, kemudian juga mengalami pengalaman-pengalaman traumatik atau hidup di dalam keluarga yang disfungsional, maka inilah yang dapat mencetus terjadinya gangguan kepribadian. Jadi merupakan gabungan dari faktor genetik dan lingkungan atau situasi dalam perkembangan tumbuh kembang seorang anak berpengaruh terhadap
timbulnya gangguan kepribadian. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan apa itu NPD. Apakah orang yang suka foto atau menampilkan keberadaannya di medsos itu bisa kita masukkan mereka masuk ke dalam gangguan kepribadian NPD ini? Kita akan lihat sama-sama ya. Sebenarnya kata narsis yang sekarang kita pahami yang menjadi istilah yang populer atau menjadi plesetan yang sering dilontarkan oleh kalangan anak muda untuk mendeskripsikan seseorang yang terlalu pede dan bangga akan diri sendiri, terutama mereka yang hobinya selfie berlebihan dan memamerkan foto koleksi dirinya di berbagai akun sosial media. Apakah ini semua termasuk ke dalam gangguan kepribadian narsistik? Saya rasa tidak sesimpel itu. Jadi sebenarnya kata narsis yang dipahami oleh anak-anak muda sekarang itu hanya istilah yang sebenarnya tidak mengandung makna menggambarkan seseorang mengalami NPD sesungguhnya. Walau memang biasanya orang yang mempunyai gangguan kepribadian narsistik suka menampilkan hal-hal seperti itu. Mereka suka memamerkan foto koleksi mereka di berbagai akun sosial media, tetapi bukan berarti semua yang suka menampilkan karya fotonya adalah seorang NPD. Jadi kita tidak memahaminya dengan sesimpel itu. Banyak hal untuk kita menentukan seseorang itu masuk di dalam yang namanya gangguan kepribadian narsistik. Jadi narsis di sini sebenarnya hanya istilah dari plesetan anak-anak muda untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri dan memperlihatkan hobi selfie-nya yang berlebihan di medsos saja. Nah, sekarang kita akan membahas apa arti kata narsistik. Seperti yang sudah kita bahas di seri 2 kemarin, kata narsisme itu sebenarnya pertama kali dipopulerkan oleh psikolog yang bernama Sigmund Freud, yang menggambarkan tentang yang namanya kepribadian itu terdiri dari ego, ID, dan superego. ID inilah yang dia sebut dengan ego primer atau narsisme. Jadi kata ini pertama kali digunakan oleh Sigmund Freud. Tapi asal kata narsistik ini awal mulanya berasal dari tokoh mitologi Yunani yang bernama Narkisos, yang diceritakan dia jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Makanya kalau kita lihat pengidap gangguan narcissistic personality disorder ini memang terlihat seperti jatuh cinta kepada diri mereka sendiri. Mereka harus terlihat sempurna sehingga tidak ada yang lebih baik dari dirinya. Jadi kalau kita lihat arti kata narsistik itu berasal dari bagaimana seseorang mencintai dirinya sendiri. Kita sudah belajar bahwa sebenarnya narsisme itu ada di setiap manusia untuk menyeimbangkan antara mengasihi orang lain dan mengasihi dirinya sendiri. Seperti yang sudah kita pelajari pada dasarnya, setiap orang punya sifat narsisme ini sejak lahir yang kita kenal dengan namanya ego primer. Dalam jumlah yang cukup atau adaptif, sifat ini bisa membantu seseorang untuk mempunyai persepsi seimbang antara hubungan dengan orang lain dan kebutuhannya sendiri. Selain itu juga punya dampak positif lain, membuat mereka ini menjadi mandiri dan tidak tergantung kepada prestasi dan standar orang lain untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Yang menjadi masalah jika jumlah ego primer atau narsisme ini berlebihan, atau yang kita sebut kemarin maladaptif, atau juga yang kita sebut dengan ego patologis. Nah, ini yang dapat membahayakan diri mereka karena mempengaruhi secara mental, bagaimana cara berpikirnya, kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, dan cara memahami situasi menjadi tidak berfungsi secara normal seperti kebanyakan orang lainnya. Ada yang bertanya, Bu, apakah kepribadian narsistik itu merupakan gambaran dari seorang narcissistic personality disorder? Tidak. Kepribadian narsistik itu adalah bagian dari kepribadian. Ada orang dengan mempunyai ciri kepribadian seorang narsistik. Memang orang yang memiliki kepribadian narsisme ini sedikit angkuh. Orangnya biasanya sedikit arogan.
tetapi dia tidak bisa dimasukkan menjadi gangguan kepribadian narsistik kalau dia tidak mengeksploitasi orang lain. Nah, kita masukkan menjadi gangguan kepribadian narsistik karena biasanya ada korban di sekitarnya. Jadi, selama seorang yang punya kepribadian narsistik tidak mengeksploitasi orang lain, walaupun kita tahu orang punya kepribadian narsistik ini menjengkelkan karena dia sombong, dia kurang empati, suka memandang rendah orang lain, tetapi tanpa eksploitasi orang lain, dia tidak bisa dimasukkan ke dalam yang namanya gangguan kepribadian narsistik. Tetapi memang cukup hati-hati untuk orang yang punya kepribadian narsistik ini karena mudah sekali dia jatuh di dalam yang namanya gangguan kepribadian narsistik. Untuk itu dia harus lebih lagi memproses egonya untuk dia bisa menjadi kepribadian yang lebih baik. Banyak yang bertanya bagaimana kita dapat mengenali seseorang itu NPD dari penampilannya. Karena banyak yang bilang supaya kita bisa mencegah, Bu, supaya kita tidak menjadi korbannya. Saya mau katakan bahwa sepintas NPD itu tidak terlihat segala sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Mereka berpenampilan karismatik, terlihat berpendidikan, mereka punya percaya diri dan mudah bergaul. Dan kalau kita lihat waktu seorang NPD ini punya ketertarikan kepada seseorang, maka biasanya dia akan berjuang menampilkan diri palsunya supaya terlihat sempurna, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena kebutuhan obsesif akan perhatian, maka narsisis ini biasanya mencari yang kita sebut dalam istilah supply, atau seseorang yang memberikan apa yang didambakan. Supply di sini adalah orang yang dapat memberikan kebutuhan seorang NPD. Apa kebutuhannya? Dia ingin terus dikagumi, dia ingin terus dipuji, dan sebenarnya orang yang dijadikan supply ini sebenarnya adalah korban dari yang namanya kesakitan dari seorang NPD. Mereka sangat pandai untuk membuat diri mereka tampak menarik bagi orang lain. Mereka bersedia menginvestasi banyak energi di awal hubungan. Kita udah bahas kemarin tentang love bombing. Untuk mendapatkan pasangannya, dia akan memberikan segala sesuatunya sehingga sampai orang itu merasa yakin dan aman dan terjamin bersama dengan orang itu. Tetapi sebenarnya ini hanya di awal saja. Makanya para supply atau calon korban tidak curiga bahwa mereka dibujuk untuk menjadi sumber dari pasokan atau supply-nya yang dapat dikendalikan dan dimanipulasi nantinya. Jadi kalau dari penampilan kita tidak bisa mendeteksinya karena biasanya kita sudah terkesima dengan penampilannya yang karismatik dan orang kagum karena mereka ini biasanya mudah bergaul. Jadi pesan saya untuk kita tidak menilai seseorang dari penampilan luar saja dan pertemuan awal, yang biasanya di pertemuan awal itu banyak manipulatif orang-orang NPD ini dalam rangka mereka mencari supply atau orang-orang yang dapat memuaskan obsesinya akan kekaguman atas dirinya. Dan kalau kita mau melihat dari buku panduan manual tentang kesehatan mental yaitu DSM-5, nah NPD ini mempunyai 9 ciri, dan kalau 5 atau lebih seseorang itu memiliki ciri ini, maka kemungkinan dia mengalami NPD, perlu pemeriksaan yang lain. Kenapa saya tampilkan di sini bukan untuk self diagnostik, tapi karena kita ke depannya akan membahas apa yang ada di Alkitab, dan itu juga ternyata ada di DSM-5 ini, makanya saya tampilkan. Tetapi sekali lagi ini bukan untuk self diagnostik. Kita mau lihat yang pertama, yaitu rasa mementingkan diri sendiri atau kemegahan yang
meningkat. Dalam arti bicara superioritas. Jadi dia merasa bahwa dia ini seseorang yang hebat dan semua orang harus setuju kepada pentingannya. Yang kedua, perilaku dan sikap sombong. Dan yang ketiga, iri terhadap orang lain. Yang keempat, ini ciri khas dari seorang NPD, kurangnya empati atau tidak punya yang namanya empati. Kalau dalam praktek saya melihat bahwa banyak yang benar-benar tidak punya yang namanya empati. Nah, kita kemarin sudah bahas di teaching series yang keempat. Di situ kita bicara tentang insula, adalah bagian dari otak yang mengurus tentang cinta, dan di bagian depannya itu ada mengurus tentang empati. Nah, tapi nanti kita akan bahas tentang ini, tapi saya lanjutkan dulu ya tentang ciri-cirinya. Yang kelima, mengeksploitasi orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya mengalami abuse, yang kita sudah bahas tentang mental dan emotional abuse, karena orang NPD itu selalu mengeksploitasi orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi mereka melihat seseorang itu bukan sebagai sesuatu pribadi, tapi alat untuk mencapai tujuannya. Makanya mereka tidak punya rasa empati itu. Yang keenam adalah kebutuhan yang berlebihan atas kekaguman. Jadi buat mereka ini penting sekali untuk mereka dikagumi. Makanya mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mereka ini tampil dan dikagumi. Yang ketujuh, keasikan dengan fantasi kesuksesan, fantasi kekuatan, fantasi kecerdasan atau kecantikan tanpa batas. Jadi mereka merasa yang paling hebat di antara semuanya. Mereka berfantasi bahwa mereka lah orang terhebat. Dan kemudian 8, rasa berhak. Jadi karena dia merasa sangat penting, orang harus memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Itu yang dimaksud dengan rasa berhak. Dia merasa dirinya itu hebat, jadi orang-orang harus memperlakukan dia dengan sangat baik. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini juga banyak menyakiti orang lain. Yang ke-9, manipulatif. Nah, ini juga sesuatu yang sangat menyakitkan dan eksploitatif. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada 9 ciri. Kalau seseorang mungkin yang kita lihat ini ada kemungkinan mereka ini NPD. Kalau ada saja 5 dari yang tertulis di atas, maka kita mulai bisa melihat kemungkinan dari seseorang mengalami NPD. Untuk detailnya ciri-ciri ini saya nggak akan bahas banyak di sini karena saya nanti akan lebih bahas di seri selanjutnya tentang apakah ada NPD di Alkitab. Nah, di situ saya baru akan menceritakan satu persatu lebih detail, tapi hari ini saya hanya membagikan saja ini ciri dari NPD menurut DSM-5. Dan ciri khas yang lain dari seorang NPD adalah NPD kesulitan menangani apa yang mereka pandang sebagai kritik. Mereka bisa menjadi tidak sabar atau marah ketika mereka tidak menerima pengakuan atau perlakuan khusus. Memiliki masalah besar dalam berinteraksi dengan orang lain dan mudah merasa diremehkan. Padahal sebenarnya orang tidak meremehkan, hanya memberi masukan, tapi mereka merasa bahwa ini menjatuhkan mereka dan membuat mereka sulit untuk mengendalikan emosi dan perilaku mereka. Biasanya mereka bereaksi dengan kemarahan dan penghinaan dan mencoba meremehkan orang lain untuk membuat diri mereka terlihat unggul. Jadi orang NPD ini sangat takut orang melihat kegagalan di dalam dirinya. Untuk itu dia harus menjatuhkan orang lain untuk dia terlihat lebih superior. Jadi kita lihat di sini ciri khas dari NPD, dia sulit sekali untuk yang namanya menerima kritik. Untuk itu kalau kita yang menghadapi NPD, apa yang kita berikan misalnya itu pasangan kita mengkritik pasangan kita, sudah pasti mereka akan marah menghadapi orang yang mengkritiknya. Dan biasanya emosinya tidak dapat dia kendalikan. Untuk itu kita mulai paham ya bagaimana menghadapi orang-orang NPD ini. Jadi untuk yang namanya kritik, mereka sangat sulit sekali
untuk menerima. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang apa itu gangguan kepribadian. Tadi kita sudah melihat, dan kalau kita lihat dalam buku DSM-5 di situ terlihat bahwa NPD termasuk dalam gangguan kepribadian klaster B, di mana di situ tentang emosi yang labil dan biasanya pembuat drama. Jadi makanya jangan kaget. Makanya kalau kita hidup dengan orang NPD, kehidupan kita itu akan penuh dengan yang namanya drama. Dari hari ke hari dengan drama yang terus berlangsung tanpa ada hentinya. Bahkan itu bisa terjadi berpuluh-puluh tahun. Dan kemudian tadi kita juga membahas tentang apa itu narsis yang dipahami anak-anak muda sebagai gambaran dari orang yang berselfie berlebihan. Ternyata tidak sesimpel itu dalam mendiagnosis, tetapi memang orang-orang yang punya kepribadian narsistik itu bisa lebih mudah untuk jatuh kepada yang namanya gangguan kepribadian narsistik kalau dia tidak mengasah egonya, karena dasar dari kesombongan yang bisa membawa seseorang ini masuk lebih dalam ke dalam yang namanya gangguan kepribadian narsistik. Dan yang membedakannya adalah seorang NPD ini mengeksploitasi orang lain. Jadi biasanya ada korban-korban di sekitar seseorang yang mengalami NPD. Sedangkan orang yang kepribadian narsistik ini biasanya hanya orang malas aja, jengkel karena biasanya orangnya agak sombong gitu. Jadi tetapi kalau dia tidak memanipulatif orang lain, ya tidak bisa kita masukkan yang namanya gangguan kepribadian narsistik. Dan tadi kita sudah melihat di DSM-5 ada 9 ciri dari seorang NPD, dan kalau didapati 5 ciri ada di dalam seseorang, ya kita mulai berpikir untuk kemungkinan orang ini ada di dalam yang namanya gangguan kepribadian narsistik. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.